Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menseminarkan hasil dari artikel penelitian yang telah kami buat. Yang mana judul dari artikel kami adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis game online quizzes terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 di SD Hang Tuah. Sebelumnya, nama anggota dari kami yang pertama itu adalah Aneta Deseni atau saya sendiri dengan NIM 180384202010 dan rekan saya Deva Parina dengan NIM 180384202012. Baiklah, di sini ada pendahuluan. Pembelajaran merupakan kegiatan utama dari proses pendidikan di sekolah dengan tujuan dapat menghasilkan perubahan tingkah laku. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat mencapai sasaran kompetensi dengan memanfaatkan kemampuan, minat, dan kesiapan menerima pembelajaran dari peserta didik. Hasil belajar bukan merupakan penugasan dari hasil sebuah latihan, tetapi hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa pada proses pembelajaran. Menurut Wright 12/2012, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau sesuatu hasil belajar. Berdasarkan pengalaman penelitian, pada kegiatan kampus pengajar yang dilaksanakan di SD Hang Tuah, Tanjung Pinang, peran siswa pada proses pembelajaran matematika masih kurang optimal. Siswa merasa belajar hanya sebagai aktivitas yang rutin dilakukan. Proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru dan siswa terlihat kurang aktif pada kegiatan pembelajaran. Piaget dalam Triatno 2014 mengatakan bahwa pengetahuan datang dari tindakan perkembangan kognitif siswa sebagian besar tergantung pada seberapa jauh siswa aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Semakin tinggi keaktifan diharapkan semakin besar hasil yang diperoleh. Menurut Afriani dan Wijayanti 2014. Menurut Sujana 61/2009, keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. 1. Siswa turut melaksanakan tugas dalam proses pembelajaran. 2. Siswa terlibat dalam pemecahan masalah dalam kegiatan belajar. 3. Siswa bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. 4. Siswa berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang sedang dihadapinya. 5. Siswa melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. 6. Siswa melatih diri dalam memecahkan masalah atau soal dalam kegiatan belajar. 7. Siswa menerapkan apa yang telah diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Dikarenakan keaktifan dan hasil belajar sangat penting, maka diperlukan adanya perubahan metode pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran yang sesuai untuk membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam menguasai pembelajaran matematika, penting adanya model dan metode pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan dan semangat saat proses pembelajaran berlangsung. Menurut Sanjaya 2013 mengatakan bahwa keaktifan dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan mendengarkan, berdiskusi, bermain peran, melakukan observasi, melakukan eksperimen, dan praktik. Peran media juga berfungsi untuk proses pembelajaran yang melibatkan siswa berjalan lebih aktif. Perkembangan yang terus meningkat mengharuskan kita untuk dapat menguasai teknologi dan ikut serta dalam mengembangkan keterampilan agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadi tantangan khusus bagi para guru untuk berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang interaktif. Banyak ragam dan jenis media pembelajaran yang dapat digunakan para guru sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Salah satunya media yang dapat digunakan adalah media quizzes ini. Media quizzes ini memiliki kelebihan yaitu dapat menampilkan soal-soal yang disajikan dengan batas waktu, dan juga siswa diajarkan untuk berpikir kritis secara tepat dan cepat dalam mengerjakan soal yang ada pada media quizzes ini. Kelebihan lain yang ada pada media quizzes ini adalah jawaban dari soal yang ada akan ditampilkan dengan warna dan gambar serta terlihat pada komputer guru atau sebagai operator, dan dalam peranti siswa akan berganti secara otomatis sesuai dengan urutan soal yang disajikan. Quizzes adalah salah satu game digital yang merupakan kegiatan kelas multipemain yang menyenangkan yang memungkinkan semua siswa dapat berlatih bersama dengan komputer, iPad, tablet, dan smartphone. Ini juga memiliki aplikasi iOS, aplikasi Android, dan aplikasi Chrome untuk siswa. Menurut May, Ju, and Adam 2018. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan sehingga dapat disimpulkan bahwasannya quizzes adalah sebuah media pembelajaran berbasis game edukasi yang berisikan kuis interaktif. Quizzes bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti mengadakan pretest, post-test, dan latihan soal, penguatan materi untuk mengukur pemahaman siswa, remedial, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Uniknya, pilihan jawaban quizzes terdapat gambar dan warna yang variatif. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk pre-eksperimental desain dengan desain penelitian one group test, pretest, design.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD Hang Tuah TPI Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDS Hang Tuah TPI Barat sebanyak 7 siswa. Sampel diambil adalah 7 siswa kelas 4 dengan menggunakan teknik no probability sampling atau sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampling di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang kedua atau B, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data meliputi satu tes menurut Zainal Arifin 2016. Tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Yang kedua, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Menurut Nawawi dan Martini menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku. Jadi dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan observasi. C. Uji hipotesis. Uji hipotesis yang kami gunakan di sini adalah uji t-test, yang mana uji t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh game quiz terhadap hasil belajar siswa. Di hipotesis yang akan diuji di sini adalah sebagai berikut, yaitu hasil belajar siswa, yang mana HA adalah pengaruh game quiz terhadap hasil belajar siswa, dan H0 adalah tidak adanya pengaruh game quiz terhadap hasil belajar siswa. Adapun besaran pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. A. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, dan B. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Patina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Arneta Desdiani. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan aturan template atau template sasaran, aturan penulisan. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan. Dari kegiatan kami sebelumnya, dari kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu adalah pembuatan soal post-test dan pre-test, dan memberikannya kepada sampel untuk memperoleh data. Pre-test diberikan pada tanggal 20 Mei dan post-test diberikan pada tanggal 27 Mei 2020. Dari situ dapatlah kami data, sehingga kami dari data tersebut kami uji T menggunakan SPSS. Dari ini adalah gambar uji T menggunakan ini adalah output uji T menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil uji di atas, dapat kita ketahui bahwa hasil belajar pada sampel statistika rata-rata dari pretest dan posttest mengalami perbedaan, yang mana rata-rata dari pretest adalah 72,1429 dan untuk rata-rata dari posttest adalah 79. Tabel output di atas juga menunjukkan bahwa pengukuran N dari pretest dan posttest adalah sama-sama 7 dengan standar deviasi 0,0711 untuk pretest dan 8,3466 untuk posttest. Standar error dari mean pada pretest adalah 3,05059 dan posttest adalah 3,15. Hasil belajar pada sampel korelasi jumlah pengukuran N dari pretest dan posttest adalah 7. Korelasinya 0,87.
dan nilai signifikan itu adalah 854. Hasil belajar pada sampel tes rata-rata dari pretest dan posttest adalah min 6,85. Standar deviasinya adalah 11,09. Standar error adalah 4,19. Nilai T hitung sama dengan min 1,635 untuk hasil belajar. Nilai DF atau nilai kebebasan 6. Nilai signifikan atau nilai signifikan dengan uji 2 sisi adalah sebesar 153. Karena T hitung sama dengan min 1,635 lebih kecil dari T tabel sama dengan 2,145, maka terima HO. Dan dari uji one sample test tersebut dapat simpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh game quizzes terhadap belajar matematika siswa. Itu merupakan hasil dan pembahasan dari artikel kami. Selanjutnya ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu kita ambil dari semuanya yang kita simpulin. Kesimpulan yaitu adalah berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh media game edukasi quizzes terhadap hasil belajar siswa tepatnya pada mata pelajaran matematika kelas 4 di SD Hang Tuah. Pengaruh penggunaan games edukasi quizzes terhadap keaktifan belajar siswa ini berdasarkan hasil uji T. Untuk hasil belajar diperoleh nilai T hitung sama dengan min 1,635 lebih kecil dibandingkan T tabel yaitu 2,145. Maka HO diterima dan HA ditolak sehingga tidak ada pengaruh antara game quizzes terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 di SD Hang Tuah. Berikut adalah kesimpulannya dari artikel kami. Adapun daftar pustaka yang kami ambil yaitu ini sebagian besar ada dari jurnal dan buku elektronik atau buku dari internet. Seperti ini di daftar pustaka yang kedua. Ini ada dipublikasikan oleh Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. Itu dan banyak lagi. Ini adalah daftar pustaka kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan penulisan atau aturan penulisan sesuai template sasaran. Di sini saya mengambil template sasaran yaitu dari Jurnal Nasional Pendidikan Matematika. Yang di jurnal ini sudah sudah terindeks Sinta 4 dan Sinta 3. Dari template yang saya ambil ini adalah jurnal terindeks Sinta 4. Ini merupakan jurnal sasaran dan ini artikel kami. Aturan penulisan kami juga mengikuti seperti ini contoh.
Judul artikel di sini ditulis dengan menggunakan Patinoblo dan berbahasa Indonesia. Judul ditulis dengan Google. Informasi telah mengembangkan ide atau gagasan artikel singkat pada maksimal 12 kata dan harus mencerminkan substansi kependidikan. Di sini kami sudah menggunakan aturan penulisan bold, dan dia punya tulisan teks sudah berukuran 16. Dan judul kami juga tidak lebih dari 15 kata atau 12 kata. Selanjutnya adalah penulis. Arneta Destrial ini merupakan penulis 1, Deva Parina merupakan penulis 2. Ini juga sudah sesuai dengan template yang kami buat. Di sini ada program studi, nama institut, dan email. Selanjutnya abstrak. Dari template, abstrak merupakan template. Dari template ini, abstrak ditulis maksimal 200 kata dalam satu paragraf, tidak melebihi 1 halaman. Abstrak kami juga tidak lebih dari 200 kata dan tidak melebihi dari 1 halaman. Dari template ada kata kunci. Di artikel kami juga memasukkan kata kunci. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ditulis oleh ukuran 12 bold. Di sini juga udah ukuran 12 dan bold. Selanjutnya metode. Di artikel kami juga selanjutnya adalah metode yang sama ditulis dengan ukuran 12 dan bold. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Serta kesimpulan. Simpulan ditulis singkat, padat, menjawab tujuan dari artikel dan dapat disertai dengan rekomendasi. Simpulan ditulis dengan paragraf, tidak dengan nomor. Kesimpulan kami sudah singkat, padat, dan menjawab tujuan dari artikel kami. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini aturan penulisan daftar pustaka kami sudah mengikuti, yaitu gaya APA dalam penulisan, yaitu American Psychology Association. Seperti ini. Sudah kami buat juga, sudah kami ikuti dengan aturan penulisan apa itu. Selanjutnya juga penulisan, jika sumber kami yaitu dari artikel atau jurnal seperti ini. Kami juga sudah mensandingkan jurnal pada penulisan abstrak seperti ini. Jurnal Penelitian Pengembangan Pendidikan. Terus ada jurnal Information Management and Education, seperti itu. Ini adalah dari presentasi kami tentang artikel yang kami buat, dan penulisannya mengikuti aturan template yang ada di Jurnal Nasional Pendidikan Matematika yang terindeks Sinta 4. Segitu saja yang dapat saya sampaikan.
Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Sekian, terima kasih.